Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya di podcast Si Manis. Kali ini saya bersama dengan Ibu Juli Sugianingsih sebagai Kepala Sekolah SDN 02 Madiun Lor. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang jurus jitu Cakar Lusi Benar hadirkan top leader di satuan pendidikan yang berkualitas. Sebelumnya saya langsung memulai pertanyaannya terlebih dahulu Ibu. Iya, silakan Mbak. Oke, baik, untuk pertanyaan yang pertama mengenai pandangan sosok leader di sebuah satuan pendidikan menurut Ibu bagaimana? Iya, terima kasih Mbak. Selamat siang juga buat sahabat podcast Si Manis. Jadi kalau menurut saya pribadi, sosok seorang leader itu yang pertama harus memiliki visi misi ke depan. Jadi harus berorientasi membawa perkembangan positif bagi keberlangsungan lembaga yang dipimpinnya. Kemudian seorang leader juga harus memiliki kemampuan dalam memimpin, mengembangkan profesionalis guru, staf, serta memiliki kualitas SDM yang unggul. Yang ketiga yaitu memiliki sikap partisipatif, kolaboratif, sama seperti di masa kurikulum merdeka, dua sikap itu kan sangat dibutuhkan. Itu juga harus dibutuhkan oleh seorang pemimpin, terutama dalam memfasilitasi guru, siswa, orang tua wali murid, serta menciptakan lingkungan yang kondusif serta inklusif dengan memperhatikan pada kebutuhan anak. Oke, baik Ibu. Dari pandangan tersebut, mungkin situasi dan tantangan apa yang Ibu hadapi di sekolah ini? Iya Mbak, jadi ceritanya begini, saya diangkat diberi amanah menjadi Kepala Sekolah SDN 02 Madiun Lor itu per 15 Februari 2023. Sebetulnya SD ini sangat bagus potensinya, letaknya strategis, siswanya juga bersemangat, guru-gurunya ya luar biasa, banyak inovasi. Tetapi mengapa tidak diminati oleh masyarakat? Terbukti disinyalir dengan adanya jumlah siswa yang kecil menurun. Padahal tadinya jumlah siswanya itu banyak. Mengapa menjadi menurun? Dan itu menjadi alasan saya atau tantangan saya sebagai seorang leader baru di sini, bagaimana saya harus merubah image itu menjadi sekolah yang diminati masyarakat. Begitu Ibu ya. Iya. Jadi untuk landasan apa yang membuat Ibu akhirnya membuat metode Cakar Lusi Benar dalam menghadapi permasalahan konkret yang ada di lapangan? Iya, saya menggunakan metode itu dasarnya adalah setelah saya berhasil atau belajar melalui platform Merdeka Mengajar terkait dengan penerapan raport pendidikan ya. Jadi bagaimana kita mengolah berbasis data. Nah, ternyata dari data yang saya ambil itu kita perlu melakukan yang namanya Cakar Lusi Benar. Itu sebetulnya akronim, Mbak. Akronim dari cari akar masalahnya, kemudian cari solusinya, benahi, dan terakhir lakukan refleksi. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Bagaimana cara Ibu menerapkan metode Cakar Lusi Benar di lapangan? Nah, ya pertanyaan bagus sekali ya Mbak ya. Ini yang saya terapkan dari yang pertama adalah mencari akar permasalahan dulu. Nah, dalam pengelolaan berbasis data itu kan pertama harus mencari akar masalah. Ternyata setelah saya gali lebih jauh, akar masalah yang ada di SD ini ada kurang lebih 3 masalah. Yang pertama terkait dengan macetnya hubungan komunikasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua khususnya sebagai penikmat atau pemakai jasa pendidikan. Yang kedua, banyaknya harapan-harapan dari orang tua yang belum bisa dipenuhi oleh pihak sekolah. Dan yang ketiga itu adanya kurangnya show atau kampanye keluar tentang bagaimana sih profil SDN 02 Madiun Lor, apa sih kemajuannya, sebetulnya di dalamnya ada apa program-programnya. Banyak di antara masyarakat kita yang mungkin belum mengetahui. Itu dari akar masalah. Kemudian setelah didapat dari akar masalah, kita identifikasi menjadi 3 tadi, lalu saya membentuk
membentuk tim Mbak. Tim itu terdiri dari Bapak Ibu guru, komite, dan juga stakeholder yang lain yang terlibat dalam pendidikan di SDN 02 Madiun Lor. Setelah itu kita mencari bersama-sama, duduk satu ruangan untuk mencari solusi. Nah, solusi ini merupakan cara menanggulanginya. Jadi pasti bentuk solusi, belum program Mbak, masih solusi. Nah, diantaranya yaitu bagaimana cara menyembuhkan dulu akar permasalahannya kan macet hubungan komunikasi. Bagaimana caranya memperbaiki? Nah, diantaranya adalah dengan menyediakan layanan informasi yang efektif, murah bagi warga sekolah yang menghubungkan antara masyarakat dengan sekolah. Terbukti dengan kalau Mbak bisa lihat di depan ada berbarcode ya. Nah, itu tujuannya adalah kita untuk menjembatani yang macet tadi, dijembatani dengan cara mengadakan layanan informasi berbasis QR code atau quick response. Nah, yang cepat ya Mbak ya, itu bisa diakses dan mudah. Apalagi sekarang zaman digitalisasi, saya kira orang tua dengan mudah ya bisa menggunakan ya Mbak ya, dengan mudah. Kemudian untuk harapan masyarakat yang belum terpenuhi itu kita catat Mbak, apa sih harapannya, kita catat, kemudian kita penuhi satu persatu dengan bentuk program-program sekolah. Dan untuk selanjutnya kampanye show ya, kampanye show tentang profil sekolah yang belum dikenal itu bisa lewat podcast. Di sini kita punya podcast, ya ini kita podcast Si Manis ini. Salah satunya kita juga punya IG karena sekarang zamannya zaman media massa ya. Media sosial, media massa, akses mudah informasi mudah didapat. Kita menggunakan media sosial sebagai tempat kampanye. Kemudian setelah itu kita membuat atau membentuk program dalam rangka pembenahan atau benahi. Banyak sekali Mbak program sekolah, ada program optimalisasi peran fungsi paguyuban dan komite, ada program pengaduan saran akses tadi yang saya ceritakan dari awal, kemudian ada program pelibatan antara orang tua untuk program-program sekolah, misalnya memberikan supporting terhadap program sekolah. Kita pernah loh Mbak melakukan, contohnya ketika kita melakukan promosi sekolah, flash mob di mana itu PSC, itu orang tua juga terlibat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita selalu mengadakan pola pendekatan atau membangun bonding yang baik dengan orang tua. Kemudian melakukan refleksi. Refleksi itu kan perlu ya Mbak ya. Sebagai guru bagaimana juga melakukan refleksi ya? Iya, karena refleksi kan kita tahu. Iya, kelemahan kelebihan kita sama Mbak. Sekolah juga seperti itu. Jadi sekolah itu juga harus selalu melakukan refleksi. Apa sih kelemahannya sudah baik kita tingkatkan, yang belum baik kita cari solusinya, kita buat terobosan-terobosan baru agar mendapatkan satu peningkatan itu Mbak. Lebih seperti itu. Ya. Untuk dampak realnya yang dihasilkan dari penerapan metode ini apa Bu? Oh luar biasa Mbak. Dari tahun 2023 untuk penerimaan PPDB itu kita mulai mendapatkan siswa yang lumayan agak banyak. Katakanlah yang tadinya itu siswanya sedikit, ini peminatnya sudah banyak. Bahkan disinyalir dari pindahan-pindahan atau mutasi masuk itu sudah banyak juga ke SD kita. Itu berarti kita mulai dikenal kan, sinyalir kita mulai dikenal di masyarakat. Kemudian dari cakar Lucy benar tadi itu sudah berdampak pada masalah prestasi baik akademik maupun non akademik. Bisa dilihat di ini ya, di almari ini adalah prestasi ketika mulai tahun 2023 dari yang di atas ya, almari atas tuh prestasi tahun 2023 hingga 2024. Bahkan yang terakhir itu kita siswa kita itu mewakili Kota Madiun ini menuju ke provinsi dalam lomba O2SN cabang olahraga atletik. Untuk yang untuk yang akademik ada, kita juga setiap kali bertanding dalam LCC kita juga tidak kalah. Kemarin pernah mendapatkan tahun 2003 itu juara harapan 3. Ya harapan 3 kalau nggak juara harapan 1 di tingkat kota. Kemudian untuk prestasi guru luar biasa, kita juga dinobatkan sebagai 10
peringkat 10 dari kinerja guru. Ya, unjuk kerja guru untuk kepala sekolah ya alhamdulillah kita mendapatkan juara pertama dari penampilan terbaik prestasi kepala sekolah terbaik dalam pelatihan Google dari penggunaan Google karena di sini Madiun itu sudah mendunia katanya pembelajarannya semua sudah berbasis IT digital. Mbak. Baik, mungkin ada tips yang bisa dibagikan terkait kunci sebagai seorang leader. Iya, sebetulnya kunci seorang leader kalau menurut saya pribadi itu banyak, Mbak. Saya juga belum merasa leader paling hebat, bukan, tapi saya berani berubah. Pertama, kita harus berani berubah dulu. Berani mengambil inisiatif untuk melakukan suatu perubahan. Karena sesuatu itu tidak akan berubah kalau kita tidak mempunyai niatan untuk berubah. Yang kedua, kita tidak perlu takut untuk merefleksi diri. Kalau kita itu terdapat kekurangan, terus kita dikritik, jangan antipati terhadap kritik. Itu yang saya terapkan. Kemudian yang ketiga, selalu bonding ya atau selalu bangun kedekatan dengan orang tua, dengan pihak manapun, dan bahkan dalam lingkup skop sekolah juga harus selalu kita bangun bonding yang positif. Karena bonding yang positif itu akan memberi aura positif, otomatis akan memberi dampak pada iklim kinerja yang baik. Kemudian selalu menciptakan iklim kolaboratif di antara lingkungan kerja ya, di antara semua masyarakat yang ada di lingkungan kerja, teman kita itu usahakan kalau nyaman kan enak ya Mbak buat kerja. Nah seperti itu. Kemudian yang kelima, selalu menumbuhkan atau selalu tumbuhkan pada diri kita untuk agar kita itu jangan menjadi sultan. Begini Mbak prinsip saya. Kita kepala sekolah itu bukan sultan atau raja yang wajib dilayani, tetapi jadilah kita pelayan yang baik kepada masyarakat, kepada guru-guru, kepada siswa, kepada orang tua, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Sangat berkesan sekali obrolan kita hari ini. Mungkin sekian dari podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.